Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kondisinya nih, sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Dewi sehat. Oke, kira kita siap ya untuk mencoba pelaksanaan proses coaching dan supervisor kita Siap. untuk bertiga ya. Oke. Baik Bu Fat, sebelum kita memulai proses coaching kita, mungkin ada bagusnya juga saya di sini perlu menyampaikan apa-apa aja yang menjadi rubrik penilaian ya pada proses coaching kita kali ini. Yaitu yang pertama di sini saya ingin melihat bagaimana alur coaching ini apakah sudah berjalan nanti sesuai dengan alur kita. Kemudian nanti lagi yang kedua, apakah nanti di dalam proses perjalanan menggalinya itu apakah cepat mampu menggali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan nanti yang ketiga juga nanti akan diamati kira-kira bagaimana nih coach merespon pertanyaan dari coach Bu Fadila. Oke ya, akan jelas ya kira-kira rubrik penilaiannya. Kemudian nanti lagi yang kedua, di sini saya juga akan menanyakan kira-kira nih kompetensi apa nih yang mau dikembangkan dari proses coaching nanti. Nah, kompetensi yang mau dikembangkan kayaknya kompetensi kesadaran penuh. Jadi kita di situ perlu totalitas. Berarti yang spesifiknya bagaimana meningkatkan kesadaran penuh ya, Bapak ya. Oke. Kira-kira indikator yang akan dicapai nanti seperti apa? Indikator yang akan dicapai, semoga kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan alur kita. Oke, supaya lebih banyak waktu barangkali kita bisa mulai ya. Oke. Silahkan Bu Pak dengan Bu Neni. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fat, Sehat? alhamdulillah. Bu Fat sehat? Sehat. Apa yang Bu Neni rasakan hari ini? Sejuk Bu Fat, kita di bawah pohonnya rindang. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Neni, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga pertemuan kita 10 menit ke depan atau 12 menit ke depan itu berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari Bu Neni bisa dapat solusinya dengan baik oleh Bu Neni sendiri. Pada pertemuan kali ini saya ingin menanyakan apa sih tujuan yang akan Bu Neni capai? Ini loh Bu Fat, saya sedang mencari solusi bagaimana menangani sampah di sekolah. Di sekolah saya tuh kesadaran anak tentang sampah itu masih belum bisa, ya cuek gitu Bu Fat. Apalagi sekarang anak kelas 7 baru masuk, itu belum kenal dengan tong sampah, membuang sampah sembarangan. Itu yang mau saya cari solusinya bagaimana nih Bu Fat. Oh gitu ya, berarti sekarang Bu Neni fokusnya ke masalah kebersihan. Iya Bu Fat. Kebersihan itu penting sekali ya Bu Neni ya. Iya Bu Nah, Fat. kira-kira apa nih yang akan Bu Neni lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Neni hadapi? Saya sudah mulai dari diri saya sendiri Bu Fat. Sebagai guru tentunya kita harus menjadi contoh tauladan bagi siswa. Jadi kalau saya jalan ke kelas atau jalan ke kantin, jika ketemu sampah itu saya pungut, saya taruh ke tong sampah. Tujuannya itu supaya teman-teman sama guru melihat, siswa saya melihat, dan mereka bisa meniru gitu. Kemudian ketika saya masuk ke kelas, saya mengajar di 5 kelas saat ini. Masuk ke kelas, di kelas itu sebelum memulai pembelajaran saya berdiri dulu di depan. Saya suruh mereka mengeluarkan harta karun dari dalam laci mejanya. Itu lumayan banyak loh Bu Fat. Harta karunnya berupa botol aqua, kalau kita kumpulkan itu Bu Fat lumayan terjual jadi duit ya. Buku-buku bekas sobekannya itu banyak mereka simpan dalam laci. Belum lagi di lantainya ada sampah permen gitu. Itu saya suruh keluarkan dulu. Jika belum bersih, Ibu tidak akan memulai pembelajaran. Cuma itu tadi Bu Fat, kendala saya itu ya kalau kita ngomong, kita nyinyir, mereka mau melakukan. Kalau kita nggak ada, mereka cuek lagi. Iya, betul. Berarti apa yang sudah Bu Neni lakukan itu dalam rangka mencari solusi dari permasalahan Bu Neni. Tadi Bu Neni katakan Bu Neni ngajar di 5 kelas. Iya betul. Sementara di sekolah Bu Neni sendiri ada berapa kelas? Ada 11 rombel kami sekarang Ada ini. 11 rombel. Berarti untuk yang 6 kelasnya bagaimana Bu Neni?
Nah, yang 6 kelas lagi karena saya tidak masuk ke sana, saya berharap dari contoh yang saya berikan tadi anak-anak meniru. Dan saya juga sosialisasikan kepada guru-guru, ayo kita sama-sama menjadi tauladan gitu. Kita adalah tauladan bagi anak, kita yang berikan contoh. Kemudian saya juga memberikan praktek baik ini kepada guru-guru lain. Bagaimana sebelum mengajar memasuki pembelajaran itu kita cek dulu kebersihannya. Alhamdulillah kepala sekolah juga sangat mendukung sebenarnya Bu Fat. Kami diberikan lagi bantuan per kelas itu berupa alat kebersihan yang lengkap. Tong sampah diperbanyak lagi gitu ya. Cuman ya itu tadi menimbulkan kesadaran penuh anak ini untuk bersih terhadap lingkungannya itu yang masih jadi PR bagi saya. Iya, berarti untuk menumbuhkan pembiasaan baik ya Bu Neni ya, itu menurut Bu Neni perlu proses berapa lama? Ini karena saya mengajar di kelas 7 Bu Fat, anak-anaknya baru, jadi saya butuh waktu untuk membuat mereka itu paham tentang kebersihan, melakukan pembiasaan baik buang sampah pada tempatnya, mungkin 1 bulan Bu Fat. Oke ya, berarti 1 bulan waktu yang dibutuhkan untuk membina pembiasaan itu bisa jadi waktu yang cukup ya Bu Neni. Insya Allah ya? cukup. Tapi yang terpenting pembiasaan baik itu menurut Bu Neni perlu proses tidak? Ya, saya yakin ini perlu proses karena namanya pembiasaan baik itu yang pertama kita lakukan harus menumbuhkan kesadarannya, ya kan. Nah, dalam menumbuhkan kesadaran ini butuh yang namanya proses yang sangat panjang. Apalagi mereka yang tidak terbiasa membuang sampah ke tong sampah, itu kadang-kadang harus ditarik dulu gitu. Ayo sini buang sampahnya ke sini. Kadang-kadang kita harus temani dia memilih sampah. Memang butuh proses yang cukup yang panjang barangkali gitu. Juga mungkin butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran juga insya Allah. Oke Bu Neni, semoga apa yang Bu Neni harapkan itu bisa tercapai dengan baik dan semua proses bisa dilalui dengan konsisten dan semua praktek baik bisa Bu Neni imbaskan kepada seluruh warga sekolah yang ada di sekolah Bu Neni sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan Bu Neni bisa tercapai. Insya Allah Bu Fat. Kira-kira apa yang Bu Neni rasakan setelah pelaksanaan coaching kita hari ini? Setelah coaching ini alhamdulillah saya merasa sedikit lega gitu Bu Fat. Terima kasih banyak Bu Fat sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya tadi. Oke, sama-sama Bu Neni. Apa yang Bu Neni lakukan juga menginspirasi, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kita tutup perbincangan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita bertiga bersama. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Fadila, Ibu Neni. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai proses coachingnya dan mudah-mudahan mendapatkan harapannya. Nah, izin ya. Iya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa dari hasil proses pengamatan saya. Di sini kira-kira apa ya yang sudah Bu Fat lakukan tadi ya pada saat coaching, kira-kira apa yang sudah tercapai? Kayaknya yang sudah tercapai, proses ini sudah sesuai dengan Ayu Tirta. Itu yang saya rasakan. Kemudian bisa menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Oke. Ya, alhamdulillah ya, memang benar ya, sudah memang terasa sekali ya bagaimana Bu Fadila tadi mengcoach Bu Neni dengan Ayu Tirta, sangat detail sekali menggali pertanyaannya. Izin ya, kalau boleh saya juga menyampaikan catatan hasil observasi saya. Di sini memang sangat terlihat sekali bagaimana Ibu Fadila membimbing Bu Neni dari mulai tujuan, kemudian kira-kira apa ya kekuatan yang ada di sekolah Bu Neni, kemudian bagaimana menyusun strateginya dalam menyusun rencana aksi, dan juga sudah tersedia ya, sudah dipikirkan juga berapa lama jangka waktu dari project plan ini. Oke, jadi di sini pun saya melihat dari segi gestur bagaimana Bu Fadila dengan Bu Neni itu juga ada meaningful sing-nya ya, dan juga meaningful listening-nya ya, mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah sangat tercapai sekali. Alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Nah, kira-kira di sini kalau boleh saya tahu kompetensi mana ya yang kira-kira masih perlu untuk dikembangkan lagi menurut Bu Fadila? Sepertinya mengasah pertanyaan yang lebih baik lagi.
mengasah pertanyaan yang baik lagi untuk lebih baik lagi Untuk barangkali ya, lebih karena baik hari lagi. ini saja sudah lebih baik, berarti untuk lebih baik lagi. Iya, iya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai rasanya proses coaching supervisi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Oke, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.